ini. Amin. Si'atu rahmatillahi ta'ala. Pasal selanjutnya dalam kitab Fawaidul Muhtarah mengenai begitu luasnya rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagi segala sesuatu ada obatnya. Nah, disebutin obat manakala hawa nafsu kita bergejolak tidak terkendali, yaitu khauf, takut. Kita bangkitkan rasa takut pada Allah agar bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang bergejolak. Kan susah tuh. Gimana obatnya? Khauf. Cinta sama dunia yang berlebihan, obatnya khauf. Gitu. Nah, tapi khauf yang berlebihan kadang-kadang takut yang berlebihan, takutnya ntar menimbulkan efek samping. Efek sampingnya diantaranya jadi putus asa akan rahmat Allah. Nah, penawarnya lagi, ini menyadari bahwa rahmat Allah itu amat luas. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Semua orang layak untuk mengharapkan rahmat Allah, karena begitu besarnya rahmat Allah. Bahkan siapapun bisa dapetin rahmat Allah, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun kedurhakaan yang mungkin kita pernah lakukan. Bahkan iblis sekalipun kalau mau tobat, sebenarnya Allah bakal terima tobat. Ya. Dikisahkan dalam kitab Mukasyafatil Qulub, Al-Imam Al-Ghazali nyebutin satu waktu iblis datang ke Nabi Musa, tanya sama Nabi Musa, wahai kalimullah, apakah Allah akan menerima taubatku apabila aku bertobat padanya? Oh tentu, kata beliau. Jawab beliau, tentu. Rahmat Allah itu amat luas. Ampunan Allah itu amatlah besar. Kalau kamu mau tobat benar-benar, Allah bakal menerima taubatmu. Nah, akhirnya kalau begitu gimana cara taubatnya? Makanya dibilang, dijawab, cara taubatmu adalah bersujud kepada kuburnya Nabi Allah Adam. Kan dulu dosanya melanggar perintah Allah, nggak mau sujud sama Nabi Adam. Satu-satunya makhluk yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam aja. Nah, karena perintah Allah, jadi boleh aja. Maksudnya sujud di sini dalam arti ta'zim, bukan sujud untuk menyembah. Sujud mengagungkan, memuliakan, yang total. Ya, jadi karena dosanya itu ya, kembali lagi mau tobatnya ya sujud aja sekarang di kuburnya. Makanya ta'zim, bukan menyembah ya. Maka jawab iblis gimana? Kata iblis, kalau dulu hidupnya saja saya nggak mau sujud sama dia, apalagi matinya. Tahayang teuing aing ibarat orang sedang ya. Karena itu ya, karena dia memang tobat. Artinya kalau mau tobat mestinya orang bisa mendapatkan jalan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Ya, apalagi ya. Kalau dosanya nggak seperti iblis. Artinya rahmat Allah luas. Asal kita mau mendekat pada Allah, mau patuh sama Allah, nggak ada alasan untuk kita putus asa pada rahmat Allah. Gitu ya. Karena ia adalah Tuhan yang tuh kasih sayangnya tidak terbatas. Masya Allah, begitu luas. An Umar bin Khattab, diriwayatkan dari sahabat Nabi, Khalifah Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau berkata, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Rasulullah SAW disabihin dengan beberapa tawanan. Faida, maka tiba-tiba imra'atun, ada seorang wanita, minas sabigi, di antara tawanan tersebut. Jadi biasa kalau dalam peperangan itu ada tawanan. Ternyata di dalam kumpulan tawanan itu ada seorang perempuan. Ngapain? Tas'a, dia lagi nyari-nyari, dalam lain tabtagi, lagi nyari-nyari. Tawanan lagi nyari-nyari, sempet-sempetnya nyari-nyari sesuatu. Ida, tiba-tiba wajadat, dia dapetin sobian, bayinya. Jadi ternyata si ibu ini
lagi nyari-nyari bayinya yang kehilangan bayi. Di masa lagi kesulitan, kesusahan, sempat-sempatnya si ibu mikirin anaknya. Kenapa? Kasih sayang ibu yang luar biasa sama anak. Fisabi dalam kumpulan tawanan tersebut. Akhazathu, lalu dia ambil si bayinya tadi. Fa'ala zakothu, maka lalu al-zakot, si perempuan tadi, si ibu tadi langsung nempelin si bayi tadi bibat lihat ke perutnya, maksudnya disusuin, didekat langsung disusuin, dengan rasa khawatirnya, kehilangan bayi, ketika ketemu langsung di ini, mungkin takutnya mungkin udah lapar, udah kelaparan, waktu dia mungkin nggak minum, nggak makan, nggak ada konsumsi kepada tubuh si bayi kecil tadi. Fa'ardu'athu, maka dia susuin si bayi tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hamzahnya hamzah istifham, apakah tarawna, kalian berpendapat hadhil mar'ah, bahwa perempuan ini, si ibu ini, torihatan, akan melempar, membuang waladah, anaknya. Kira-kira menurut kalian nih, wahai sahabatku, nih ibu bakal buang bayinya nggak? Finnar, bakal jerumusnya ke neraka, ke api. Qulna, maka kami berkata, itu para sahabat Nabi menjawab Rasulullah, la wallahi, demi Allah, tidak, nggak mungkin lah, ini ibu sayang banget sama anaknya, nggak mungkin dilemparin anaknya ke api, ke neraka. Wahya, sementara dia takdiru, selama dia masih takdiru, mampu, ala, untuk anda tatrohahu, tidak melemparnya. Selama si ibu ini bisa untuk tidak melemparnya, untuk tidak mengabaikannya, dia pasti nggak bakal ngabain. Dia artinya bakal berjuang sebisa mungkin untuk memperjuangkan anaknya tadi, sebisa dia, dari kasih sayang seorang ibu. Faqal, maka Rasulullah SAW menyebutkan, la, ini lam taukid jawabiyah, asalnya la sama Allah, sambung, hamzahnya dibuang, kan hamzah kotok ketika di tengah, seringkali kadang-kadang dibuang, bukan hanya harokatnya, bahkan hamzah alifnya juga dibuang, jadilah lallah, sungguh Allah. Kenapa Allah? Arhamu, lebih sayang, bi ibadihi, dengan hambanya, min hadhihi, dibandingkan perempuan ini, biwaladiha, kepada putranya. Seorang ibu pasti sayang luar biasa sama anaknya. Kadang belahan anak itu belahan belahan jiwa, apa namanya istilahnya itu, belahan hati, belahan jiwa, apa tuh, benar-benar bakal dia belain. Kadang-kadang dia mau celaka juga nggak peduli seorang ibu demi keselamatan anaknya. Begitu juga ayahnya. Orang tua kan begitu, sayangnya luar biasa. Nggak ada kasih sayang layaknya kayak kasih sayang manusia, layaknya kasih sayang orang tua kepada anaknya selama dia masih normal. Kecuali kalau gila, yang sekarang kan zaman gila, ada orang tua buang anaknya masih bayi ke apa namanya, ke got, yang dimutilasi, udah gila itu. Tidaklah dicabut rahmat pada hati seorang, melainkan orang tersebut sudah ditetapkan jadi orang yang celaka. Ini semua anaknya sampai bisa begitu, udah orang celaka, jahat banget sama anaknya. Selama kejiwaannya normal, biasanya umumnya namanya orang tua pasti sayang dah sama anak. Ini kayak gitu yang udah aneh tuh. Nah, kata Rasulullah, demi Allah, sungguh bahwa Allah itu jauh lebih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayangnya seorang ibu, layaknya ibu tadi itu yang dikisahkan. Dia sayang sama anaknya begitu perhatian, nggak peduli dia mungkin resiko dia ada di situ, mungkin salah-salah, mungkin masuk ke camuk perang, mungkin bisa dibunuh, bisa dan sebagainya. Orang daerah rawan, daerah genting gitu kan, demi menyelamatkan anaknya dicari, dia luar biasa karena kasih sayangnya. Allah lebih lagi, Allah itu lebih sayang sama hambanya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna sesungguhnya li-nya alam tamlik, punya Allah, punya Ta'ala, Allah Ta'ala punya apa? Mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Allah ini 100 rahmat, 100 kasih sayang. Anzala yang telah menurunkan minha dari 100 rahmat tadi, rahmatan, satu rahmat, wahidatan, itu taukid, rahmatan berarti satu, wahidatan berarti taukid, satu rahmat saja. Bainal jinni wal insi wat tayri wal bahaim wal hawam, antara jin wal insi dan manusia, wat tayri dan burung-burung, wal bahaim dan hewan-hewan ternak, wal hawami dan hewan-hewan buas. Hewan buas semuanya tuh bisa rahmat. Ada ibunya hewan menyayangi anaknya, kayak kucing, kayak anak segala macam nih, dibagi-bagi itu rahmat dengan satu, semuanya jadi dengan satu rahmat yang Allah ciptakan tadi, 100 kan Allah ciptakan rahmat, satu rahmatnya tadi untuk dibagi-bagi untuk alam semesta ini. Itu ada ibu yang bela-belain orang tua, belain anaknya luar biasa, ayahnya bagaimana segala macam, atau antara sahabat sama sahabat, rahmat itu menyebar luar biasa, begitu banyak cerita tentang kasih sayang sesama makhluk, entah anak ke orang tua ke anak, sahabat ke sahabat, adik ke kakak, dan sebagainya. Gitu. Pihak padanya, pada satu rahmat tadi, ya ta'atahuna, mereka saling berkasih sayang, berlemah lembut. Wabiha, dan dengannya, ya tarahamun, mereka saling berkasih sayang. Ya ta'atoh tuh ya sikap lunak, sikap santun, sikap lemah lembut. Dengan satu rahmat tadi, hasillah, wujudlah di alam semesta ini dari awal diciptakan dunia sampai akhir zaman tuh, yang jumlahnya berapa triliun tahun tuh, jumlahnya nggak hitung. Kalau hewan aja, kalau serangga ya luar biasa ya. Itu jinnya lagi belum yang kita lihat ya, yang nggak kita lihat. Dengan rahmat itu mereka saling berhubungan dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan kasih sayang. Wa akhara, lalu menunda, Allah menunda, akharah itu Allah menunda, menahan, tahan dulu, tis'an wa tis'in, 99-nya rahmat daripada rahmat tadi, ya rahamu, yang akan merahmati biha dengan 99 tadi, ibadahu pada hambanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. 99 berapa tuh? Banyak tuh ya, bagiannya di surga di situ tuh ya. Nggak tahu, makanya luar biasa maha nikmat surga itu, termasuk di hari kiamat sebelum proses akhir penyeleksian akhir. Ntar ada rahmat Allah ditentukan, itu ada syafaat, ada sebagainya ya. Itu daripada 99 rahmat yang Allah tunda, antara Allah wujudkan di hari kiamat. Dengan itu kita harap semoga Allah memberikan kita bagian dari 99 rahmat tadi, menyelamatkan kita dari kegentingan hari kiamat. 40 tempat bakal kita lalui, begitu luar biasanya. Satu tempatnya aja bisa beribu-ribu tahun. Jembatan yang dibentangan di neraka jahanam itu 3000 tahun perjalanan. Kalau kita nggak dikasih sayang Allah, gimana mau selamat? Siapa yang mau bisa selamat dari keadaan yang begitu luar biasa dahsyatnya, mengerikannya? Belum lagi mauqif, belum lagi macam-macam hisab dan sebagainya. Semoga Allah masukkan kita termasuk orang yang mendapatkan, yang beruntung dapat karunia Allah daripada sikap rahmat Allah yang 99 tadi. Di dunia dapat rahmana dunia wa rahimahuma fil akhirah. Jadi rahmat Allah di dunia, rahimnya di akhirat. Rahim khusus buat hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau rahman buat siapa aja, bahkan yang kafir aja dapat. Yang rahim aja, yang rahim 99 nggak tahu deh kayak gimana hebatnya, dahsyatnya rahmat Allah yang tadi, yang rahim. Jadi rahmat di dunia, rahim di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, yaitu para sahabat Nabi berarti, lama tatkala qarubatil wafat,
dekat wafat, masa wafatnya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala wafat Rasulullah sudah dekat, maka menangislah beliau hingga ja'a Jibril, orang lagi baca Quran. Satu sudut ada orang yang yatadzakaruna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang bermuzakarah, ingat-ingat Rasulullah pernah nyebutin begini, ingat-ingat hadis Rasulullah. Satu halakoh lagi, satu riungan lagi nyebutin fikih ibadah tuh begini. Nah, maka mendengar jawaban para penduduk, para orang pasar tadi yang menyatakan begitu, sahabat Hurairah bilang, bukankah itu warisannya Rasulullah SAW? Beliau mengisyaratin pada hadis Nabi yang menyatakan innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Para nabi itu nggak warisin dinar atau dirham, uang perak, uang emas atau harta benda, maksudnya materi, nggak mau materi. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa ambil bagian warisan Rasulullah itu ilmu, maka dia udah ambil bagian yang paling mahal, paling berharga, paling bernilai, ilmu. Siapa yang mau ambil ilmu ini? Begitu banyak ilmu para ulama menjabarkan ilmu Rasulullah, begitu sedikit yang mengambilnya, itu pun dengan himmah yang lemah. Masih banyak kitab-kitab ulama yang belum digali sama umat. Begitu banyak, ada yang berpuluh-puluh belasan jilid sampai gitu ya. Itu semua himmahnya para ulama, bagaimana caranya biar umat mendapatkan warisan dari warisannya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kita sekarang, jangan tertipu. Acara seremonial maulid memang penting, bagus, istimewa, tapi jangan sampai gara-gara yang sifatnya begitu. Ini juga kita maulid sama kok. Ini kan maulid, ingat ilmunya Nabi, sama, ingat. Muzakarah, ngulang-ngulang, ngulasan, sama. Wah, ini lebih wajib. Habib Ali bin Muhammad Al-Habib, pengarang Simtudura, bilang, ketahuilah bahwa sungguh Nabi itu bakal lebih senang kalian menghafal kitab Zubat dibandingkan kitab Maulid. Kitab Maulid menghafal Liba, hafal Barzanji, apa macam-macam. Ya penting, bagus, istimewa. Tapi lebih Rasulullah senang lagi kalau kita hafalin kitab-kitab fikih seperti Zubat, Nazuman atau kitab Safidah dan sebagainya. Kenapa? Itu bagian yang lebih penting. Darajat kepentingannya lebih wajib itu tuh ya, begitu maksudnya. Masya Allah. Mana tadi? Nah, setelah gitu Rasul kan didatangin. Jadi Rasulullah ketika dekat wafatnya Nabi SAW, Rasulullah nangis. Datang malaikat Jibril nanya, kenapa nangis? Maka Rasulullah bilang, aku ini khawatir kondisi umatku selepasku. Khawatir Rasulullah. Fasoida ila sama, maka malaikat Jibril dengan keluhan Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah, beliau naik lagi, malaikat Jibril ila sama ke langit, ngaduin gimana nih Rasulullah punya kekhawatiran demikian. Summa roja, nggak lama malaikat Jibril balik lagi. Wa qala lahu, lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah, yaqulu, mengatakan, rahmatnya Allah bi ummatika, dengan umatmu, a'dhamu, itu lebih besar lagi, min rahmatika bi, dibandingkan rahmatmu kepada mereka. Allah lebih sayang pada umatmu, melebihi sayangmu pada umatmu sendiri. Artinya jangan takut. Dengar jawaban demikian, Rasulullah tenang. Dengan jawaban Allah bakal sayangi umat ini dengan porsi sayang yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini kalam Habib Alwi bin Syihab. Satu lagi, udah mulai ngantuk nih, agak kemalaman memang. Fil khabari, disebutkan dalam khabar, anna Arabian, bahwa ada satu waktu seorang Arabi, orang Arab Badawi, orang Arab pedalaman. Membahasa orang luwung. Kadang-kadang orang luwung mungkin sebagian besar itu mungkin kurang pendidikan, kurang dapetin gemblengan, sehingga mungkin dalam sisi halak agak kurang kadang-kadang. Itu kondisi orang Arab Badawi itu begitu. Tapi kadang-kadang seringkali orang Arab ini membuka ilmu-ilmu yang penting. Ini antaranya nih. Kalau nih orang Arab itu, nih orang Arab Badawi itu, nih orang Arab zaman ini bilang, yang tinggalnya kadang di padang pasir aja.
bangun kemah, nggak ada apa-apa, jauh dari segala hal. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, man yali hisabal khalqi, siapakah yang ngurusin hisabal khalqi, perhitungan makhluk semua nih, amal baik, amal buruk, ntar yang ngurusin apa sih namanya, auditnya siapa nih? Mungkin ada audit BPK, audit macam-macam deh, auditnya panjang banget ya, bisa repot deh kalau kena audit, di spesial juga bisa jadi masalah. Nah ini audit, siapa yang audit? Hisab amal baik buruk kita selama hidup kita ini, seluruh makhluk jin dan manusia, siapa yang ngurusinnya? Faqala, maka Rasulullah jawab, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang pegang ya, direktur utamanya tetap Allah ya. Walaupun tadi disebutin ada malaikat yang ikut serta ya, tapi tetap yang pengurus utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak bisa nyembunyiin apapun ya. Malaikat kadang-kadang bisa tertipu ya, bisa nggak tahu, sebab ada bagian yang memang mungkin tidak diketahui sama malaikat, bagian hati ya. Tapi Allah ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi daripada suatu rahasia. Allah tahu, maha tahu. Alimun bizatis sudur. Allah itu mengetahui, sangat mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada kita semua sehingga nggak bisa nipu Allah. Makanya hisabnya begitu detail, auditnya udah nggak ada lagi yang luput, semuanya bakal kena. Maka dengar gitu si Arabi, si Arab Badui tadi bilang, huwa binafsi, benar, Allah langsung yang sendirian. Apakah iya sendiri dengan sendirinya yang ngurusin hisab? Maka Rasulullah jawab, naam, iya. Fatabas sama Arabi, maka si Arabi tadi, si Arab Badui tadi senyum nih, bingung ya. Orang ada yang nggak tahu, orang apa yang ada di dalam benak orang tuh beda-beda, makanya kita nggak bisa kalau kita kan gambarannya takut ya gak? Wah yang hisab Allah langsung, wah gimana bisa selamat tapi itu gak ada orang, beda-beda. Ini dia ketika dengar bahwa Allah lah yang menghisab secara langsung, yang menguasainya, yang ngurusin secara mutlak ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, mimma dohikta, mim sama ma itu diidghamkan. Dari sebab apa? Dohik, tertawa tak kamu ya Arabi, wahai Arabi, maksudnya tertawa, senyum lebar, senyum sumringah, senyum ya, orang lagi senang banget. Gimana sih ini, kita lagi terhimpit masalah, banyak masalah, urusan ke ekonomi, utang sana utang sini, tahu ada orang ngasih 1 M, gimana kira-kira? Jingkrak kali gitu ya. Di utangnya paling 100 juta, sisanya 900 juta, wah udah bisa beli ini itu segala macam misalkan. Kita kan gambarannya yang senang begitu paling kadang-kadang ya. Nah, Fakal, maka ketika di Rasulullah tanya, kenapa kamu ini, kenapa kok tertawa wahai Badui ya? Fakal, maka si Badui tadi jawab, innal karim, sesungguhnya zat yang maha dermawan itu, idza qadara, kalau sudah mentakdirkan, apa pasti memaafkan. Ini husnudzon dia, baik sangkanya dan rojanya, harapnya sama wapan sama karim ya. Zat yang maha dermawan, tahu nggak dermawan tuh? Alladzi a'ta bila sa'il, yang ngasih nggak pakai dipinta-pinta. Kalau orang memberi ketika dipinta orang baik, tapi ada yang lebih baik lagi, yang karom, nggak dipinta ngasih, langsung aja ngasih, berehan pisan. Nah itu Allah. Pernah nggak kita minta sehat, dikasih sehat? Pernah nggak minta iman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa